ini pasti ada rasa syukur di hati kita semua. 7 bulan telah kita lewati dan kita sudah berada di awal bulan Agustus. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, Tuhan memberikan satu kepastian. Dia bersama dengan kita sampai kesudahan alam. Amin saudari. Itu sebabnya jangan pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat perjamuan asa yang kudus ini, lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, kita diingatkan betapa besar kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah menggetarkan hatimu. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku sediakan bagiku. Sebagian sembah Kau Tuhan sepanjang
yang sangat baik. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Oh haleluya, silakan duduk. Saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak baik, tapi anak-anak Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Buktinya saudara bisa datang ke tempat ini. Tuhan begitu baik dan sudah seharusnya kita memberikan ujian yang terbaik. Tuhan Yesus baik bagiku, bagimu, bagi semua. Oh haleluya. Yesus
baik. Amin saudara. Bagi saudara yang mengakui Yesus itu baik, mari kita deklarasikan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, pasti ada di antara kita juga yang pernah mengalami pengalaman yang menakutkan, bahkan mendebarkan. Saya cerita hanya 1-2 menit saudara. Ketika beberapa bulan yang lalu, di suatu malam, kira-kira pukul 1 malam, ada kejadian yang begitu menakutkan dan menegangkan, sehingga membuat saya gemetar dan nyaris saya berhenti bernafas. Karena apa saudara? Plafon di lantai 2 tiba-tiba ambruk. Saya kira itu gempa bumi saudara. Saya begitu gemetar, perut saya menjadi gerak. Tapi saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu kondisinya mengapa. Hebatnya Tuhan membuat saya tidur nyenyak saudara. Dan pagi-pagi ketika dicek ada tukang yang datang, ternyata plafon sudah rapuh kayunya karena ada yang merayap. Di tengah-tengah COVID pandemi seperti ini, cari tukang tidak mudah. Dan saya takut menghadapi banyak tukang. Tapi tahukah saudara, Tuhan begitu hebat. Ada pertolongan yang luar biasa. Tuhan kirim bantuan, Tuhan kirimkan dana, dan Tuhan sediakan orang-orang yang mendoakan saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung saya dalam doa. Bapak Ibu Gembala dan Wakil Gembala. Saya sampai telepon menghadiri mandi. Dan saya yakin kekuatan doa itu luar biasa. Adakah saudara yang takut? Saya ingin mengajak saudara, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dia ada di tengah-tengah kita. Raih mujizatnya.
kami ada di tempat ini Tuhan bukan hanya kebetulan. Ini adalah kekuatan dari Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan nama-Mu yang ajaib. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau telah menebus kehidupan kami. Engkau telah memerdekakan kehidupan kami sehingga kami bebas dari dosa dan hukuman. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Biar apapun firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat kehidupan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menerima firman-Mu Tuhan. Lewat taburan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendapat kekuatan baru. Sehingga lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga kami menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Engkau biar tetap dalam urapan Tuhan senantiasa. Apapun yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, kami percaya bahwa suara Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dan memberikan korban persembahan kami kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati tangan yang memberi, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bila kita menyiapkan hati kita sebelum kita terima firman dan terima perjamuan asa yang kudus agar menjadi berkat yang luar biasa. Kusiapkan hatiku.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya masih dengan seri kemarin, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kemarin saya bicara apa yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Apa yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan? Hari ini kita bicara tentang apa yang membuat kita lupa akan Tuhan. Kalau kemarin, bagaimana supaya kita tidak lupa akan Tuhan? Kita baca dulu ayatnya saudara, tapi saya baca ayat yang lain dulu, nanti kita kembali ke Mazmur 100 berapa kemarin saudara? 103. Mari kita buka Ulangan 8 ayat yang 11. Kita baca ayat ini saudara, Ulangan 8 ayat 11. Kita berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Tema pagi hari ini, apa yang membuat kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Minggu kemarin bagaimana supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. 2 dalam hitungan yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Silakan duduk. Ada Jeki? Jeki baca Jeki. Selanjutnya ayat 12. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kelajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Puji Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ini ayat emas kita yang kita baca pada minggu kemarin. Kita lihat saudara, firman Tuhan dia berkata, dia mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidak ada satupun di bawah kolong langit ini akan membanggakan diri karena saya. Dan di dalam pembacaan kita yang bagaimana Allah mengingatkan kembali kepada umat pilihannya yang saat mereka dibawa keluar dari Mesir, maka Tuhan mengingatkan mereka harus ingat akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Tampilkan saja. Kita lihat saudara, ini yang diingatkan oleh Tuhan. Saya akan cepat saja saudara. Jadi kemarin saya coba ulang bagaimana kita tidak bisa lupakan kebaikan Tuhan. Belajar dari sejarah, belajar dari apa yang Allah sudah berikan. Dari mana Allah panggil kita, dari yang tidak punya dan menjadi punya. Itu sejarah. Bagaimana Allah menuntun dengan mujizat-mujizat bangsa Israel. Diceritakanlah itu kepada keturunannya supaya mereka ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, supaya mereka memiliki kehidupan yang serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, serius dengan mencari Tuhan, memperhatikan kebenaran. Ketiga, mereka punya
seperti Maria yang mau duduk diam di kaki Tuhan, mau lebih utamakan firman daripada yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, selain lainnya itu akan ditambahkan. Dan ketiga, ketika dia serius, ketika dia mau memperhatikan waktu yang terbesar dia berikan kepada Tuhan, maka dia akan bertindak hati-hati. Dia akan bertindak dan dia mulai fokus dengan Tuhan, dan dia akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu poin kemana, saudara. Kita kembali kepada hari ini. Apa yang membuat kita lupa akan Tuhan? Ayat yang kedua, apa yang kita mau bisa melupakan akan kebaikan Tuhan? Mazmur ayat yang kedua. Kita lihat sudah, yang pertama kita lihat dalam pembacaan ini Allah katakan hati-hati. Ketika kita hati-hati, saudara, kesuksesan, keberhasilan akan membawa engkau jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat Daniel 5. Kita lihat ini ayatnya, saudara. Jangan lupakan segala kebaikan. Ini kata Raja Daud. Pengalaman Raja Daud dari 2-3 ekor, Allah jadikan dia pemimpin bangsa Israel, mengembalakan bangsa Israel. Jadi tidak selalunya kita bisa melihat orang kecil itu dari penampilannya, tapi Allah melihat hati. Ketika hati kita pada pagi hari ini, hati yang berkenan kepada Allah, Dialah Raja, kita anak Raja. Dia pasti akan memberikan rahasia-rahasia berkat kerajaan Allah itu bagi saya dan saudara. Amin. Amin, saudara. Kenapa? Kita anak Raja. Kita baca Daniel. Di dalam kisah Daniel ini, saudara, kalau saudara lihat kisah Daniel ini, pertama yang kita lihat, apa yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan, yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan, saudara. Yang pertama yang kita lihat sini, merasa nyaman, merasa semua telah terpenuhi. Dan Raja Belsasar ini, saudara baca saja dari pasal 5 ini ayat 1-31, bagaimana Raja Belsasar ini merasa bahwa dia sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Telah dia miliki apa, segala-galanya sudah dia miliki di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia melakukan tindakan yang salah di dalam Daniel 5. Kita lihat di sana, saudara, bahwa ketika Daniel 4, bagaimana dia melakukan tindakan yang salah, tidak belajar dari apa yang terjadi kepada ayahnya Nebukadnezar. Merasa nyaman, merasa semua telah menjadi miliknya. Nebukadnezar merasa semua bangsa-bangsa takut dan tunduk kepada dia. Dan apa yang dia ngomong itu bisa terjadi. Kalau dia katakan hidup, maka hidup. Kalau dia katakan mati, maka mati. Kalau dia katakan harus diadakan, maka akan diadakan. Dan akhirnya Alkitab katakan, akibat dari kesombongan Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini, saudara, Allah jadikan dia seperti binatang. Hatinya menjadi seperti binatang. Akal budinya diambil oleh Allah, dan dia menjadi seperti binatang. Dia menjadi seperti binatang, tinggal di hutan dengan keledai, kata firman Tuhan. Bahkan dia menjadi rambutnya menjadi seperti bulu Raja Bali, kukunya menjadi seperti bulu. Hati-hati, saudara, ketika engkau merasa ada di zona kenyamanan. Ketika kita sebagai hamba Tuhan merasa ada zona di zona kenyamanan ini hati-hati, mudah iblis menjerumuskan kita, baik hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan. Alkitab sudah banyak mencatat tentang peristiwa seperti ini, saudara. Dan kita lihat saat ini, pada saat Daniel 5 ini ayat 1-13 bicara tentang bagaimana Belsasar dia menggunakan kesalahan, dia melakukan kesalahan yang besar, saudara. Dia menjadi sombong dan tidak mengindahkan perkakasnya Tuhan. Apa yang telah direbut Nebukadnezar dari bait Allah, perkakas bait Allah yang disimpan di dalam kerajaan, ketika malam hari dikatakan dia berpesta. Belsasar ayat 1, maka Belsasar pasal 5 Daniel pasal 5 ayat 1. Saya nggak punya waktu panjang, saudara. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesar, 1000 orang jumlahnya dan seterusnya. Dan ayatnya, saudara, ketika dalam kemabukan dengan memakai alat-alat perkakas, saudara, ini yang bahaya. Ketika kita merasa nyaman, semua telah kita miliki, kebutuhan kita. Saya juga begitu, saudara.
Saya ingat, iya, saya dari orang kampung, saya kuliah di kota, itu anugerah Tuhan. Saya selesai, saya berpikir saya akan kerja di kantor gubernur. Ketika saya sudah dipanggil untuk masuk, ada 7 orang seangkatan dengan saya. Ternyata saya dipanggil ke Jakarta untuk merit, saudara. Tapi bukan dengan ibu gembala tadi. Tapi saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan punya, Tuhan yang berkenan, saya bergumul seminggu, maka saya ke Jakarta. Tapi dengan tanda-tanda seperti ini. Kalau memang saya udah Jakarta, Tuhan tidak inginkan, berarti bukan jodoh saya. Seminggu kemudian saya putuskan saya pulang ke Manado. Ini bukan kehendak Tuhan. Karena saya bilang, kalau saya ke Jakarta, kalau hal ini terjadi, berarti bukan kehendak Tuhan. Saya katakan kepada calon saya itu, maaf, saya mau pulang. Kita nggak bisa teruskan. Dia ngamuk, saudara. Dia putus asa. Saya tetap berkata, Tuhan, ini tandanya saya harus pulang. Sebelum saya pulang, saya main kepada teman saya yang pernah saya kenal di pastori di kampung saya, namanya Heni Kiri. Mampir dulu di rumahnya, cari. Saya tanya sama pendeta saudara saya di Jakarta, bro, tahu nggak Om Kirim punya rumah? Oh tahu, kemarin saya ke situ bersama pendeta Robot. Oh iya, antar saya pergi. Waduh, saya berdebar-debar saudara, mau ketemu dengan Ibu Heni. Singkat saja ketemulah. Dan akhirnya begitu saya udah ngobrol, papanya bilang begini, bro, kapan menikah? Saya bilang, nggak jadi om. Dia kaget, kok nggak jadi? Jadi rencananya kemana? Saya mau pulang. Saya mau cari tiket untuk pulang ke Manado. Dia bilang, katanya pendek aja saudara. Orang dari desa kepingin ke kota. Kamu udah di kota mau pulang ke desa. Saya jadi berubah saudara. Coba pikirkan dulu, berdoa, cari kerja di Jakarta aja. Berubah saudara, saya cari kerja Jakarta. Akhirnya cari kerja Jakarta, ya keterusan. Dengan yang saya sudah terkenal di Manado. Itu ceritanya sudah. Jadi saya nggak tahu, Tuhan punya cara. Dan kalau saya bisa berdiri di mimbar, saya juga nggak pernah mimpi berdiri di mimbar, saudara. Dan saya boleh memiliki apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya selalu berkata dalam hati, hai yoga, semua ini anugerah Tuhan. Engkau sehat, engkau boleh diberikan fasilitas, engkau boleh ditolong oleh Tuhan. Ada mujizat dalam pertolongan. Di saat pandemi corona ini, ada banyak berkat yang tersalur lewat pastori. Itu anugerah Tuhan. Nggak tahu saudara, orang luar kirim beras. Nggak tahu saudara, orang luar tanya, om minta dong nomor rekeningnya. Mereka pikir mungkin orang desa, saudara, orang daerah itu sangat sulit sekarang. Tapi itulah berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Saya berpikir, iya juga Tuhan. Kalau saya hitung-hitung, saudara, persembahan aja untuk saya berikan untuk Tuhan bisa berapa sebulan. Tapi itu Tuhan yang mengadakan semuanya. Dan saya berkata, hai itu jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Kita tidak bisa berhitung-hitung dengan Tuhan. Maka pertama ketika engkau ada di zona kenyamanan ini, hati-hati. Kita lihat Belsasar, dia lupa Tuhan. Dia lupa dengan apa yang terjadi dengan nenek moyang. Bagaimana nenek moyang keluar dari Mesir. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai. Mereka sudah lihat sejarahnya. Dan di orang tuanya Belsasar, Raja Belsasar, saudara. Pengalaman ketika dia sombong. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Maka itu yang terjadi kepada Belsasar. Allah cabut akal sehatnya, akal budinya, Alkitab katakan, sehingga dia menjadi hati seperti binatang. Hati-hati orang yang sombong. Ketika Allah angkat akal budimu, free willmu tidak berjalan saudara seperti akal budi dan kebebasan kita sebagai manusia. Allah tidak berikan lagi kepada kita, maka kita akan menjadi seperti binatang. Karena akibat dari kesalahan kita, akibat dari dosa kita. Ini tidak main, saya enggak punya pada tujuan apa-apa, saudara. Tadi saya berpikir kemarin sebelumnya saya berdoa,
Saya udah pernah janji saya mau bicara tentang pemisahan dan gereja yang dewasa. Dan ini belum pernah terjadi, saudara. Saya udah siap. Tapi Allah ini saya lanjutkan dengan tema kemarin. Jadi kita lihat, saudara, bagaimana supaya kita tidak akan lupa kebaikan Tuhan. Pertama, jangan sampai kita merasa nyaman. Yang setuju katakan amin, saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Artinya begini, saudara, ketika engkau saat ini sebagaimana engkau ada, jangan sampai engkau mencuri kemuliaan Tuhan itu. Yang engkau katakan di dalam dirimu, aku ada sebagaimana aku ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada saya, itu yang Tuhan mau. Saya harus mempermuliakan nama Tuhan. Karena tujuan hidup saya bukan itu. Tujuan hidup saya hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Ingat, saudara, kalau bicara tentang bagaimana gereja yang akan disingkirkan, yaitu gereja yang dewasa, gereja yang mau ada di dalam prosesnya Allah. Dan kalau kita tidak mau mengalami masa sukar, masa sengsara yang besar, maka kita mau tidak mau, engkau harus lupakan kesombongan itu. Engkau harus tahu diri, tahu bahwa saya dan saudara, saya katakan kemarin dalam pembacaan Mazmur ayat 14-nya, bahwa kita ini hanya dari debu. Kita tidak ada nilainya. Tapi ketika Allah bentuk dan berikan nafas kehidupan, maka kita menjadi sesuatu yang Alkitab katakan serupa segambar dengan Allah. Ketika serupa segambar dengan Allah, Dia kudus, Dia suci, maka kita adalah kudus dan suci. Amin. Maka kita harus jaga hidup kita ini, saudara, karena kita ada di zaman akhir. Lanjut, saudara, yang kedua, ketika kita lihat, saudara, ketika engkau lihat, ketika saya lanjutkan besar, Belsasar salah menggunakan itu, saudara. Dia mabuk dengan alat-alat perkakas rumah Tuhan. Apa artinya rohani yang kita ambil di sini, saudara? Ketika engkau Allah pakai menjadi perkakas rumah Tuhan, mungkin kau hanya menjadi seorang asal, mungkin kau hanya menjadi seorang kolektor, mungkin kau menjadi seorang pengurus dalam wadah yang ada. Itu dalam perkakas-perkakas Allah yang Allah mau saya dan saudara ada di dalam kekudusannya Allah. Amin, saudara. Dan kau percayakan itu, gunakan itu, tanggung jawab itu untuk kemuliaan Allah. Bukan kita merasa bahwa saya bisa, saya boleh, tapi semua perlakuan kita, perbuatan kita, tindakan untuk memuliakan Allah. Saya percaya ketika semua komponen ini menjadi satu roh dan satu pikiran, jiwa dan roh kita satu, sudah. Saya percaya Allah menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Kita merasa kita ini semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita lakukan itu, kita lihat ketika Belsasar tidak menyadari itu, saudara, apa yang terjadi? Dia mati. Kalau papanya jadi binatang, hatinya seperti binatang, dia saat itu juga mati oleh Raja Kores dari Persia. Ketika Daniel menyingkapkan apa yang akan terjadi, Daniel katakan, tidakkah engkau belajar kepada Nebukadnezar? Dia jadi sombong, dia diambil akal budinya, dia menjadi binatang, hatinya seperti binatang. Tapi ketika genap 7 tahun, seperti apa yang dikatakan oleh Daniel dalam menyingkapkan apa yang akan terjadi kepada Belsasar, maka Allah mengembalikan akal sehat dari Belsasar, dari Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar melihat ke langit dan dia berkata, engkau yang besar, engkau yang dahsyat, kemasyuran, kejayaan, apa yang aku miliki itu dari engkau. Orang seringkali Allah harus bawa seperti itu, baru dia sadar. Ketika tak berdaya, ketika mau sakit, sudah mau diambang kematian, baru dia katakan, Tuhan ampuni saya salah Tuhan, saya tidak melakukan firman.
Pagi ini renungkan firman Tuhan ini saudara. Kau baca di rumah, kau renungkan. Yang kedua, ketika tindakan ini kita miliki saudara, maka apa? Kita akan menjadi ada kemalasan di dalam hidup kita. Kita merasa udah nyaman, jadi kita menjadi malas. Kemalasan Amsal 19 ayat 15, 12, 24, 26 ayat 14, Amsal semuanya itu. Ketika kita ada kemalasan saudara, kita sama saja saudara berputar-putar hanya di situ saudara. Kita tidak akan menghasilkan, bahkan akhirnya kita mulai menyalahkan orang. Kenapa? Merasa nyaman. Dan yang ketiga saudara, kita akan mengalami apa namanya kebodohan sendiri. Kita terjebak di sana saudara. Kita baca Amsal 19 ayat 3. Amsal 19 ayat 3. Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kita lihat saudara, ketika kita udah rasa nyaman semua, akhirnya kita mati. Maka kemalasan, kematian rohani membuat engkau malas. Engkau mulai merasa engkau yang benar, engkau yang segala-galanya, akhirnya engkau masa bodoh. Dan kebodohan itu dikatakan di sini tadi kita lihat saudara, kebodohan itu kesalahan kita sendiri. Dan ketika hal-hal ini terjadi saudara, akhirnya kita menjadi egois. Kita menjadi egois, mementingkan diri kita di saman air. Alkitab katakan 2 Timotius 3 ayat 1-4, kita akan mementingkan diri kita sendiri. Kita akan merasa bodoh dan tidak berpikir panjang dalam tindakan. Saya baca tadi malam, saya dengar berita bagaimana di Amerika, di Ohio, dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dia bunuh istrinya, 3 anaknya dan binatang dia bunuh. Kita dengar di berita, setiap saat di berita saudara, kematian. Seorang suami membunuh anak atau istri, atau sebaliknya. Karena masa Alkitab sudah katakan masa air makin jahat, makin sukar. Kesukaran ini membuat orang tidak berpikir panjang saudara. Dia menjadi egois, dia menjadi merasa bodoh, tidak berdaya lagi, sehingga tidak berpikir panjang di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Dan kalau ini dibiarkan saudara, maka lama-kelamaan kita tidak menjadi sabar. Ini akan melupakan, ini akan faktor yang melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak sabar dan akhirnya apa? Jadi pemberontak. Bilangan 6. Tidak sabar. Tidak sabar mereka menunggu waktunya Tuhan, sehingga akhirnya pemberontakan terjadi buat dari Korah, Datan dan Abiram melakukan pemberontakan buat Musa. Orang tidak sabar. Tadi dikatakan pimpin langkahku, pimpin jalanku. Awal kita nyanyikan, Tuhan engkau baik, engkau sungguh baik Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami itu kebaikan Tuhan. Dan ditutup dengan pimpin langkahku, pimpin jalanku. Kalau Tuhan pimpin, jangan marah kalau Tuhan izinkan sesuatu. Karena kehidupan kita yang menentukan. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Kita katakan, Tuhan bentuk aku, jadikan aku sama seperti Kristus. Maka disinilah saudara, Allah akan membentuk engkau. Allah membentuk engkau. Daniel, Yusuf dibentuk oleh Tuhan, termasuk Daud dibentuk oleh Tuhan, sehingga dia menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa. Dan ketika engkau sadari ini saudara, maka kita tidak akan melakukan itu, sehingga kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena rasa nyaman dan akhirnya mulai ada kemalasan. Dan kebodohan itu akan mempengaruhi kita, sehingga apa yang kita lakukan egoisme kita. Kita tidak akan berpikir panjang seperti Timotius katakan. Dan akhirnya apa? Kita akan melakukan tindakan yang sama. Kita akan melawan Tuhan. Kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan menyalahkan istri, suami dan lain sebagainya. Bahkan kita akan mengandalkan kekuatan kita. Yeremia katakan, kita akan mengandalkan kekuatan kita. Dan kalau ini sudah terjadi saudara, kembali lagi kita jadi sombong. Dan ini Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Tapi sebagai ayat terakhir saudara, mari kita buka saudara, Markus 12 ayat 43. Markus 12 ayat 43. Ketika engkau menjadi
menjadi sombong, kau menghargai dirimu sendiri secara berlebihan. Kita menjadi congkak, menjadi paling benar, dan akhirnya kita lihat saudara, dalam pembacaan ini apa yang Tuhan katakan. Kita baca bersama-sama dalam ayat 43, 12 dan 43, 2, 3. Maka ayat 4. Ayo sama-sama 2, 3. Puji Tuhan. Kita lihat saudara, ketika kita sudah ada di dalam segala-galanya, cenderung ini akan terjadi. Alkitab katakan kita mulai apa saudara? Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita lupa semua atribut, semua yang kita miliki, semua yang ada di sekitar kita, itu adalah milik Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara mau setuju atau tidak setuju ini kata firman Tuhan? Tapi ketika engkau mulai memukul Tuhan dengan materi itu saudara, maka Tuhan mengajarkan kita, lihat janda yang miskin itu, dia memberikan 2 peser 1 uang. Dan dikatakan kepada murid-murid, siapa yang terbesar? Ketika kita tidak baca renungkan dengan hati nurani saudara, dengan hati yang berkata, Tuhan apa sih maksudnya? Maka kita akan katakan ini pendeta mata duitan. Tapi tidak saudara. Saya mau katakan kepada kita pada pagi hari, Tuhan mau setiap perbuatan kita yang kita katakan, Tuhan saya mau beri yang terbaik bagi engkau. Yang terbaik bagaimana saudara? Saudara dalam kehidupanmu yang penuh dengan kelimpahan, engkau beri ke Tuhan hanya bukan kelimpahanmu, setengah dari kelimpahan pun itu tidak berkenan. Maka kita belajar kepada Sakius, ketika dia menemukan Yesus, dia berani bayar harga saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Bukan berarti pelayanan atau gereja itu mata duitan, bukan saudara. Tapi ketika hidup kita, saya dan saudara, kita diberkati, memberkati seperti kata firman Tuhan. Ketika engkau diberkati oleh berkat Abraham, maka kita harus berkati. Maka ayat ini menjadi perenungan kita. Jemaat Bethlehem telah melakukan itu, karena jemaat Bethlehem memberkati. Tapi sejauh mana berkat yang kita berikan itu, jawaban ada di dalam kita masing-masing. Jadi yang poin yang bagian lain, supaya kita tidak melupakan Tuhan. Jangan berani hitung-hitung dengan Tuhan, karena yang kau punya Tuhan punya. Amin. Kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan teliti dan benar. Kalau kita tidak mau masuk di dalam masa yang sukar, dalam pengajaran gereja kita ada masa yang sukar 3,5 tahun antikris berkuasa. Tapi saat ini belum ada antikris. Alkitab katakan ketika orang atau gereja yang sempurna itu sudah disingkirkan, maka mereka baru bekerja 3,5 tahun. Maka itu akan terjadi saudara. Tapi ketika itu, kuatkah kita? Sekarang pandemi aja kita udah takut saudara, apalagi di masa itu. 1/4 aja langsung mati. Dan seterusnya ada banyak kejadian-kejadian ketika dibuka. Kita akan belajar nanti minggu-minggu yang akan datang tentang hal ini saudara. Mari saudara, ingat terus akan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak ingat, maka kita akan bersikap seperti tadi. Kita akan lupa pada Tuhan. Dan akhirnya hidup kita betul-betul, saya udah main musik, kita akan kecewa. Kita akan, kenapa? Kita akan berubah setia. Ketika kita mulai hidup itu dengan Tuhan, kita akan berubah setia. Kita akan lebih mementingkan jasmani kita daripada mementingkan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini berbahaya, akan membuat engkau terjebak dan engkau akan jauh dari Tuhan. Hidup kau benar di hadapan Tuhan.
hidupkah kau benar di hadapan Allah. Ini lagu baru saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Hidupkah kau benar di hadapan Allah. Semua diserahkan, semua diserahkan, senap kepadamu. Hidupkah kau benar? Yang tahu tolong nyanyi yang kuat. Amin. Hidupkah kau benar? Oh, hidupkah kau benar di hadapan Allah. Semua diserahkan, senap kepada. Hidupkah kau benar? Sekali lagi, hidupkah kau benar? Saya minta Bapak siapkan doa untuk firman dan perjamuan. Saya undang yang bertugas pelayanan firman, pelayanan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di hadapan Allah, semua diserahkan, senap kepada. Hidupkah kau benar? Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, Haleluya. kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah berfirman bagi kami, mengingatkan kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis. Seringkali kami sebagai manusia Tuhan menjauh, berpikir secara manusia. Tetapi biarkan pada pagi hari ini Roh Kudus yang menguasai kami. Di dalam firman yang sudah kami dengar ini, Roh Kudus memateraikan hidup kami, sehingga apa yang kami terima dari Tuhan tidak akan kami lupakan Tuhan, sehingga kami bertindak hati-hati di hadapan Tuhan, terlebih juga di hadapan sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah pemeliharaan Tuhan sepanjang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun bahkan daripada tahun Tuhan. Engkau baik, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami, terutama materaikan firman-Mu di dalam hati kami sebagai rema yang berbicara di dalam hidup kami Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan Tuhan. Darah dan daging itu Tuhan menyatu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami suatu kelak bersama dengan Tuhan, mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan perjamuan pada saat ini, berkati kami semua, berkati Bapak Gembala yang memimpin jemaat-jemaat Tuhan yang akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Iya. Sebelum kita laksanakan, ada merahnya di situ, dicabut pelan-pelan. Rotinya sudah bersatu dengan anggur. Apa sebelum kita laksanakan perjamuan kudus, apa ada yang belum terlayani? Kalau sudah terlayani hari ini luar biasa, semua habis pas. Tidak ada satu yang tertinggal, jadi saya takut ada yang belum terlayani. Kalau sudah semua, mari kita berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di tangan kita ada roti, ada anggur dalam lambang tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakkan kami menerima tubuh dan darah. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti. Roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat rotimu di tangan kananmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima dengan iman dan percaya kepada Tuhan serta mengucap syukur. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan pujian, berikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh pilu-pilunya engkau disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita kumpulkan bekas. Puji Tuhan. Saudara semua diberkati Tuhan. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku, dia baik bagimu, dia baik bagi semua. Sementara bersebaran di jalan kaki. Yesus,
Di tempat ini setiap pukul 6 hari Jumat ada doa 6 sore ya. Terima kasih kepada semua jemaat atas dukungan doa sehingga seluruh acara ulang tahun Yobel dapat terlaksana dengan baik. Demikian, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih. Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Yulienar Maria Montes, Ibu Maya atau Lilani Maya Safira, dan Ibu Erlina Talau Banua nanti sore. Tuhan Yesus memberkati, sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Bapak Ibu, saya minta maaf kemarin informasi warta ibadah bukan tanggal 1, tanggal 2 Agustus. Salah ketika ini yang diedarkan, karena di malam saya nggak ngerti, ada yang saya, Pak Gembala bukan tanggal 1, tanggal 2. Saya nggak ngerti apa maksudnya ya. Setelah istri saya bilang, Pak, itu yang disebarkan ke jemaat itu ibadah raya 1-2 tanggal 1. Jadi tolong diperbaiki, dimaafkan yang menulisnya, tidak disengaja gitu. Juga jemaat mungkin nggak perhatikan ya, karena cuma 1-2 ya yang mungkin perhatikan. Saya sendiri nggak perhatikan tanggal 1 itu hari Sabtu. Oke, sekian saja. Terima kasih. Kita makin berdiri. Sekali lagi saudara, tolong kita tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Kesini kita lihat dengan luar biasa peningkatan mereka yang telah terpapar, saudara, sudah 100.000 lebih. Jadi kita tolong, kita sayang diri kita, sayang keluarga kita, maka kita tetap dengan protokol kesehatan, disiplin dengan protokol kesehatan. Ketika kita keluar rumah sudah dengan masker, bukan hanya untuk ke gereja, saudara, setiap hari. Ketika ke gereja juga pakai masker. Kalau bisa ada facial silakan. Kalau saudara mau jalan-jalan pakai, tidak masalah. Artinya saudara lakukan itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain, untuk keluarga kita. Sampai satu saat kita terus berdoa, ketika kemurahan Allah itu berlaku, pasti kota kita Indonesia ini akan melewati ujian ini. Amin saudara. Dan kita dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Asal sekali lagi semua kita harus disiplin, supaya kita juga menolong pemerintah, kita menolong para medis, saudara. Mereka sangat luar biasa hari ini. Mereka sangat lelah, mereka sangat capek sekali. Yang bisa menolong adalah saya dan saudara. Ketika kita jaga kesehatan kita, saya kira itu saja saudara. Karena ini bagian dari firman Tuhan. Kita harus taat, kita harus patuh kepada pemerintah. Mereka minta tolong kita untuk jaga disiplin protokol kesehatan. Tuhan memberkati, kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa. Kami kembali diingatkan dengan firman-Mu. Ampuni, kuduskan kami Tuhan, karena kami telah diteguhkan kembali menyatu dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap kami yang ada pagi ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu yang tak terbatas Yesus, menolong, memulihkan, memberkati, menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Diberkati sidang jemaat Tuhan, baik mereka yang beribadah di gereja maupun yang online pagi ini Tuhan. Engkau berkati semua kami, jasmani dan rohani, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, bahwa setiap apa yang sudah dilakukan jemaat Tuhan pada pagi hari ini, setiap persembahan yang kami berikan Tuhan,
biar itu yang terbaik yang kami berikan untuk Engkau. Bahkan persembahan-persembahan khusus, tantangan Tuhan maupun persembahan perpuluhan, kami percaya janji Tuhan berlaku bagi sidang jemaat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jasmani dan rohani, limpahkan berkat dari surga melimpah dalam hidup kami, sehingga kami terus ada ucapan syukur, terus memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, pelayan-pelayan yang sudah melayan pagi hari ini, diberkati kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati pekerjaan kami, kesehatan kami, semua kami juga yang hadir, Engkau berkati. Kami berdoa kepada Tuhan buat gugus tugas pandemi corona yang ada di bangsa kami, yang ada di kota Cirebon. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesanggupan Tuhan, kesabaran dalam menjalankan tugas. Dan kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang terlibat, bahkan gerejamu, jemaat yang ada di GPD Bethlehem yang terlibat dalam penanganan Tuhan. Oh Tuhan, pandemi corona ini kami serahkan mereka dalam nama Yesus. Lindungi dan jaga mereka Tuhan. Jadikan mereka berkat dalam tugas-tugas kemanusiaan ini, biar namamu dipuji, dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu kiranya turun buat bangsa kami, buat kota kami, biar kota kami tetap aman dan terkendali. Ekonomi, kesejahteraan, keamanan kota ada Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, sehingga mereka bertanggung jawab, takut akan Tuhan terus ada kepada mereka, sehingga kota kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya setiap umat-umat Tuhan yang beribadah juga di rumah pagi hari ini Tuhan, di mana mereka duduk, di mana mereka berdiri, sementara menerima berkat-Mu pada pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati kesehatan mereka, diberkati segala kebutuhan mereka Tuhan. Engkau tolong apapun pergumulan mereka dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan, supaya namamu yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan sepekan ini, anak-anak sampai yang lanjut usia, ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami jasmani maupun rohani. Terpujilah namamu Tuhan. Ibadah Gateway sebentar jam 10 dan ibadah raya yang kedua sore hari, kami juga serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala salah dosa kami. Kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah raya pertama ini dengan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang menjadi tebusan darah Yesus, mari kita pandang kasih kemurahan Allah. Hati kita tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Dialah sumber segala berkat. Kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan, kemurahan dari Roh Kudus menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pulang dengan berkat Tuhan, dengan mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati, semua kita yang berkati berkata, amin.